Kalau tidak, ini kita harus mencocokkannya dengan gambar-gambar yang kita terima, gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita mendapatkan dulu dari bill of quantity yang dikasih oleh owner ya. Nah itu yang menjadi patokan. Nah, kemudian setelah itu kontraktor harus mengecek ulang ya. Jadi pada saat dia memajukan tender, dia mengecek ulang apakah bill of quantity yang dari owner tadi itu sudah sesuai atau belum, gitu ya. Nah, jadi kalau memang misalkan belum sesuai, maka kontraktor boleh mengajukan keberatan ya atau mempertanyakan kenapa berbeda. Misalkan dia menjelaskan hitungan dia bagaimana, kok yang dikasih dari owner seperti apa. Gitu. Nah itu bisa dibahas ya secara detail ya atau dipertanyakan secara detail oleh kontraktor ke owner gitu ya. Nah momennya kapan kira-kira bisa mempertanyakannya gitu ya. Jadi kalau kita tender, biasanya waktu akan tender itu pengambilan dokumen itu pemasukannya kira-kira 2 minggu, biasanya seperti itu ya, 2 minggu kemudian. Nah di tengah-tengahnya ini biasanya ada nanti rapat yang kita sebut sebagai unwasing ya atau rapat penjelasan pelelangan. Nah jadi di rapat inilah kontraktor bisa mempertanyakan tadi misalkan kenapa volumenya di BQ dari BLQ itu adalah sekian, padahal kalau dilihat di gambar volumenya berbeda, gitu ya. Nah itu bisa dipertanyakan, gitu ya. Nah jadi nanti panitia akan menjelaskan kalau memang itu ada perbedaan ya, kenapa atau kurang lengkap ya, seperti apa dia akan menjelaskan, gitu ya. Dan nanti dituangkan dalam bentuk berita acara unwasing, ya. Jadi resmi, gitu ya. Nah biasanya itu kalau ada perbedaan ya kontraktor sengaja memang melemparkannya di rapat tersebut. Kenapa? Jadi tidak diumpet-umpet aja gitu ya. Nah, tidak ya, karena agar jelas gitu ya bahwa yang mana yang betul gitu ya. Jadi biasanya nanti akan disepakati volume mana yang akan diambil, misalkan seperti itu ya. Yang berdasarkan penjelasan dari panitia lelang. Ya. Nah, tetapi kalau misalkan panitia lelang tidak bisa menjelaskan, maka akan diadakan lagi suatu pertemuan, yaitu yang namanya pembahasan volume ya, bill of quantity, volume pekerjaan bersama gitu ya. Nah, jadi itu biasanya dicari jadwal baru, kemudian semua kontraktornya diundang, yang jelas yang akan memasukkan penawaran, adanya owner, dan satu lagi diminta untuk menjelaskan adalah konsultan perencananya gitu ya. Jadi konsultan perencana harus menjelaskan mengenai kenapa perbedaan terjadi gitu ya. Biasanya sering juga terjadi itu karena bukan karena kesalahan tetapi karena metodologi gitu ya. Jadi metode yang dipakai oleh konsultan perencana mungkin berbeda dengan metode atau pendekatan yang dipakai oleh kontraktor gitu ya. Sehingga berbeda gitu ya, sehingga berbeda antara perhitungan konsultan perencana dengan kontraktor gitu ya. Nah, tapi disitulah sama-sama dibicarakan, kemudian disepakati, biasanya disepakati suatu nilai tertentu dan semuanya kontraktor akan melakukan penawaran gitu ya. Nah, kalau volumenya berbeda-beda, memang tentunya bisa menyulitkan panitia juga gitu ya. Meskipun mungkin juga bisa memberikan nilai tambah, tapi secara umum ya bisa menyulitkan penilaian dari panitia. Makanya
Apa, Mas, Mbak? Apa saja? Ada pekerjaan apa saja untuk board file? Ya, ada penggalian. Kemudian apa lagi? Fondasi, Pak. Penulangan, ya. Pengecoran, Pak. Terus beton. Ya, beton. Ya. Nah, jadi seperti itu. Terus ada lagi biasanya kalau ini kita menggunakan casing ya untuk board pile. Jadi ada yang pakai casing, ada yang enggak gitu ya. Nah, itu juga diperhitungkan ya. Nah, sekarang kalau untuk menghitung volume beton, caranya gimana sih? Misalkan ketinggiannya board pile-nya 20 meter gitu ya. Diameternya 80 misalkan. Nah, menghitung volume beton gimana caranya? Yaitu luas lingkaran itu dikali dengan tinggi board pile. Kan gitu kan ya? Nggak susah ya. Nah, tapi kalau memang itu biasanya kalau ingin lebih akurat, ya luas lingkaran kali tinggi board pile-nya dikurangi dengan luas daripada penulangan. Jadi, tapi biasanya sih itu sering diabaikan ya. Jadi dianggapnya ya sudah tidak diperhitungkan pengurangan akibat ini ya, akibat apa tulangan ya. Jadi langsung aja dicor luas lingkaran kali tinggi board pile-nya berapa gitu ya. Nah, jadi kita bisa gampang ya menghitung volume betonnya. Nah, tapi sekarang saya mau tanya bagaimana cara kita menghitung volume dari penulangannya. Jadi ini maaf ini mungkin kurang jelas. Misalkan nah ini misalkan seperti ini ya. Kedalamannya tadi bore pile-nya 20 ya. Kemudian di sini ditulisnya coba yang kanan ini 24 D25, yang bawahnya ini adalah D10 100 ya. Nah, coba jadi kalau misalkan saya udah punya diameter seperti ini 24 D25 ya, kemudian tinggi tiangnya adalah 20 meter, volume untuk tulangannya berapa? Ya, ini tulangan utamanya berapa? Berapa volume tulangan utamanya? Yuk. Siapa yang bisa bantu? Coba siapa Gea? Coba. Halo Gea, mana? Ya Pak, Novel gimana Novel? Menghitung volume tulangannya gimana? Wah ini ada orangnya ada nggak sih? Gimana menghitungnya? Coba ada yang tahu? Kedalamannya dikali luasan diameternya, Pak. Kedalaman Dikali luasan diameter, tulangannya. Tulangan yang utama. Kalau ini berarti 24 Dikali D25 berarti gimana ngitungnya? 24 dikali 1/4 pi diameter pangkat 2. 25 pangkat 2, Pak. 25 pangkat 2.
Iya. Mungkin ada yang lain? Jadi kalau untuk tulangan, ya kita langsung ngitungnya nggak dikali pi lagi ya. Jadi kita ngitungnya per meter, ya jadi meter. Karena udah pasti kan 24 itu meter, maaf 24 biji, ya kedalamannya 20 meter kan. Ya, sehingga nanti totalnya adalah kilogram, gitu ya. Nah, cuman untuk satu batang ya, kalau kita bicara di 20 meter, itu apakah panjangnya tetap 20 meter enggak? Gitu. Tidak ya. Jadi kalau Anda tahu kan kalau Anda beli tulangan satu batang berapa meter? 6 meter, Pak. 12 meter ya. Jadi 12 meter ya. Nah, jadi kalau di ini 12 meter, berarti saya misalkan mau 20 meter, saya harus menyambung kan gitu kan. Berarti kalau nyambung, saya harus membuat adanya overlap ya. Nah, jadi misalkan ini tadi kalau-nya 20 meter, maka bukan 20 kali 24 gitu ya, kali nanti BJ-nya kan gitu kan, supaya jadi kilogram ya. Tapi yang 20 ini harus tambah dulu untuk yang overlap-nya. Jadi overlap-nya berapa? 1,5 meter atau 2 meter ya, mungkin itu harus Anda lihat di gambar ya. Jadi berapa panjang overlap ya. Nah, kemudian setelah itu apa lagi? Biasanya bagian atasnya ada pile cap ya. Nah, tulangannya itu biasanya akan muncul ya untuk pile cap ya ke atas gitu. Nah, itu juga harus ditambahkan. Jadi misalkan 1 meter misalkan gitu ya. Nah, jadi total kebutuhannya untuk satu tiang pancang ini, satu tiang borpal ini adalah 20 meter tambah overlap, misalkan 1,5 meter, berarti 23,5 meter ditambah dengan kakinya untuk yang itu ya, pile cap 1 meter misalkan, jadi 23,5 meter. Berarti 23,5 meter kali 24 biji ya, kali nanti berat jenisnya berapa ya, itu Anda tinggal lihat di tabel ya untuk per meternya, sehingga kita bisa tahu total dari tulangan utama ini berapa, beratnya berapa kilo ya, atau berapa ton nanti ya, seperti itu. Gitu. Nah, itu yang dilakukan pertama ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus menghitung yang namanya, ya ini yang samping ini ya tadi ya, D100 ini apa nih artinya? D10 strip 100. Nah, kalau digambarkannya ditulisnya seperti ini, sebenarnya adalah bisa saja diameter tulangannya adalah 10, kemudian dipasang per 10 cm gitu ya. Nah, kalau seperti itu gimana hitung volumenya? Volume total. Ya tinggal keliling lingkarannya tadi itu ya. Berapa? Kemudian gimana? Ya dikali, misalkan tadi 20 meter, ya 20 meter dibagi 100, berarti ada 200 batang yang dibuat begelnya untuk melingkarnya ya, atau sengkangnya ada 200 biji, misalkan. Nah, seperti itu. Jadi tinggal dikali aja, nanti satu sengkang panjangnya berapa, termasuk bengkokannya, ya, kali berat jenisnya kita bisa jatuhkan ke dalam satuan kilogram, gitu ya. Jadi itu ya cara hitungnya. Nah, tetapi kalau di gambar ini apakah ini begel biasa, sengkang biasa atau bukan?
Bukan ya. Jadi karena apa? Gambarnya adalah seperti ini, spiral ya. Nah, jadi kalau untuk spiral tentunya perhitungannya menjadi ya ini gambarnya tadi ya. Nah, perhitungannya adalah seperti ini. Ya. Jadi ada panjang spiral, kemudian ada H, tinggi panjang bore pile, kemudian ada H1, ada D, ya. Nah, kemudian kalau misalkan, nah ini kalau ini contohnya hanya 15 meter, H1-nya 0,2 meter, kuadrat, gitu ya. Nah, jadi kalau berdasarkan perhitungan dengan rumus ini didapat panjang spiralnya adalah 341,98 meter. Ya. Nah, kemudian setelah tahu panjangnya, kita tahu apa ukuran tulangannya, kita bisa menentukan berat jenisnya seperti apa, sehingga kita bisa tahu total kebutuhan tulangannya berapa kilo ya. Di sini 214,42 kilogram. Jadi ini hanya untuk satu bore pile ya, misalkan seperti itu. Nah, jadi ini harus di apa ya? Diperhatikan ya detail-detailnya ya. Karena belum tentu sama dengan apa yang dihitung oleh kontraktor, nantinya seperti itu ya. Jadi kita harus cari informasi bagaimana cara menghitung volumenya secara lebih akurat gitu ya. Kalau misalkan ada yang hitung dengan menggunakan pendekatan yang tadi, gimana yang ring itu? Ya bisa, tetapi hasilnya berarti tidak akurat ya. Dan kemungkinannya akan kurang karena kalau ring ini kan nyambung terus gitu ya. Sehingga volumenya atau panjangnya pasti biasanya lebih panjang daripada kalau cuma dibuat semacam begel atau sengkang yang terputus saja gitu ya. Jadi ini contohnya ya untuk perhitungan bore pile ya. Jadi ada betonnya, Anda tinggal hitung. Kemudian ada tulangannya, Anda juga hitung. Nah, cuman harus hati-hati karena tulangan ini, nah setelah kita tahu 214 kilo, apakah ini adalah kita boleh belinya 214 kilo bisa nggak tulangan gitu kan? Yang ternyata tulangan itu kita harus beli batangan ya, jadi satu batang 12 meter misalnya seperti itu. Ya. Jadi nanti dari sini kita dikonversikan berapa batang yang dibutuhkan gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kadang-kadang kalau kita perlu misalkan 1,5 batang, itu nggak bisa kita beli hanya 1,5 batang, tapi kita harus belinya 2 batang gitu ya. Nah, itu harus dihitung. Jadi jangan sampai proyeknya menang ternyata bisa merugi ya karena kesalahan hal seperti tadi gitu ya. Nah, kemudian ini adalah contoh gambar. Ya, saya rasa Mas Mbak juga udah tahu gambar itu macam-macam ya. Ada situasi, ada denah, ya ada potongan penampang gitu ya. Gambar potongan atau gambar penampang gitu ya. Yang pasti apa sih? Semakin detail, maka skalanya semakin kecil ya. Jadi semakin besar gambarnya gitu ya. Sehingga bisa dilihat lebih jelas, semakin jelas ya. Nah, jadi ada gambar potongan, nah ini harus dilihat secara detail ya oleh kontraktor. Kemudian ada juga rencana atap
Ya, jadi rencana atap juga ini ya ada konstruksinya harus diperhatikan karena cukup banyak, misalkan ada kasurnya, ada nok, ada boarding rusuk ya dan sebagainya ya. Itu harus dibaca dan di apa ya istilahnya kalau memang diperlukan harus kita masukkan cost-nya ke dalam proposal penawaran gitu ya. Nah, kemudian ini ada